Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aku mau. Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu gak apa-apa? Aduh, Gak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, gak apa-apa. Oke, Gak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Gak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Aiden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh! Lepaskan aku, orang gila! Tolong! Seseorang tolong! Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman, kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Kakiku!
Aduh. Ah. Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, bos. Jangan. Ah. Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Ya, bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak, Moretti. Namaku Carson Moretti. maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan. Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan.
Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih, Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh. Sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya, Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. Carson, sayang, kemari. Oke, baiklah. Selamat. Dan selamat ulang tahun. Ya. Jadi, karena kita sudah menikah, rahasiamu aman denganku. tentang itu, aku sebenarnya bukan melakukan apa yang kau pikir. Dengar, aku harus pergi ke kelas hari ini, tapi sesuai janjiku, kalau kau butuh aku berperan jadi istri di depan keluargamu, butuh aku memasak bersih-bersih, tugas istri apapun, telepon aku saja, oke? Aku nggak percaya aku benar-benar menikah dengan Raja Mafia. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia? Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. Apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak,
Ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas, dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamarku. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku gak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara 4 mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku gak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Hari pernikahanku seharusnya hari terbahagia dalam hidupku. Tapi aku malah diberikan pada pria yang terkenal kejam. Pewaris mafia New York.
Halo pengantinku. Malam ini, dia akan mengambil kesucianku seperti dia membunuh orang, tanpa belas kasihan. Sekarang kau milikku. Ini ulang tahunku yang ke-18. Akhirnya aku akan bebas dari ayahku yang keras dan hidup mafianya. Mungkin aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Arya. Selamat ulang tahun ke-18, Arya. Alih-alih merayakan ulang tahun malam ini, kita akan mengadakan pernikahan. Pernikahanmu. Pernikahan? Aku gak punya pacar. Aku bahkan dilarang untuk mencium pria. Siapa yang akan kunikahi? Luca Vitiello, pewaris mafia New York. Ayah, jangan. Dia pria kejam dan playboy terkenal di negeri ini. Dia membunuh saat berusia 11 tahun. Yang berarti kekuatan seorang pria di dunia kita. Kita harus beraliansi dengan mafia New York. Ini bisnis. Kau menjual putrimu demi bisnis? Jaga bicaramu. Apakah mau Gianna, adikmu yang menikah? Gianna masih 16 tahun, tapi jangan pikir aku akan melepaskannya. Katakan pada Gianna kalau dia sudah bertunangan dan itu salahmu. Aku ingin menunggu cinta, bukan menikahi seseorang yang memperlakukan wanita dengan kasar. Tapi Gianna adalah adikku. Aku harus melindunginya. Enggak. Jangan, Gianna. Aku akan menikah. Aku akan menikahi Luca. Dan kau akan mematuhinya seperti kau mematuhiku. Kau akan memberinya anak agar keluarga kita bisa bersatu. Aku hanya alat, ya kan? Arya, kembali. Aku baru 18 tahun. Aku gak bisa kehilangan kesucianku. Halo pengantinku. Luca, Bagus. Ayahmu memang menjanjikanku. Wanita tercantik di Chicago. Berikan tanganmu. Sekarang tangan ini milikku. Dan juga tubuhmu yang lain. Kasih tahu aku, apa moto dari keluarga kita, sayangku? Lahir dalam darah, bersumpah dalam darah. Arya, beraninya kau melawanku dan memukul Luca? Dasar gadis bodoh! Apa yang kau lakukan, Luca? Sekarang dia milikku untuk dijaga dan kuatur sesuka hati. Hanya aku yang boleh menyentuh istriku. Malam ini aku gak cuma menyentuhmu. Akan kuhancurkan. Dan kau akan meminta lebih. Luca bukan pria biasa. Dia adalah monster. Dan malam ini, aku adalah persembahannya. Kau nggak harus melakukan ini. Lebih baik aku menghabiskan hidupku bersama Luca daripada melihat adikku menikah dengan mafia. Jangan khawatirkan aku, Gianna. Apa yang kau lakukan? Dia menyiapkanmu untuk malam ini. Kau perlu tampil rapi untuk suamimu. Ya, kalau kau nggak terlihat cantik dari depan, dia tetap akan menaklukkanmu dari belakang. Kudengar Luca sangat hebat di ranjang. Sudah cukup. Itu sepertinya sakit. Aku perlu bicara dengan tunanganku. Aku bukan minta izin. Kenapa kau selalu berpakaian minim saat aku melihatmu? Minum ini.
Jadilah anak yang baik dan telanlah. Sekarang nggak ada lagi yang perlu kau takutkan. Pintar. Sampai jumpa di altar. Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya atau aku? Kau berdarah. Ada hal yang harus kuurus. Apakah kalian akan saling menghormati sebagai suami dan istri seumur hidup? Kau tahu janji anggota baru keluarga mafia? Katakan. Aku bersumpah akan masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Aku tahu ini cuma pertamamu. Sayang, ini akan menjadi yang pertama yang akan kuambil darimu. Sudah resmi, aku menikah dengan Luka. Seorang raja, seorang dewa, seorang monster. Lemparan penahan garter. Oh, dia seksi sekali. Dan Arya sangat beruntung. Dia nggak akan merasa beruntung begitu Luka selesai menaklukkannya malam ini. Aku nggak percaya. Sekarang domba menikah dengan serigala besar. Dia adalah monster dan nggak hanya di kamar. Wah, panas. Apa kau gemetar karena takut padaku? Atau karena bersemangat untuk malam ini? Jika kau pikir kakimu gemetar sekarang, besok kau nggak akan mampu berdiri. Aku nggak pernah merasa seperti ini. Seharusnya aku nggak merasa seperti ini. Dia ini monster. Kau tersipu. Apa kau malu? Enggak, Luka. Aku dibuat malu. Kau mungkin nggak akan paham. Tolong kuasai dirimu, Arya. Astaga, aku nggak mau kehilangan kesucianku pada Luka, dewa mafia. Mungkin aku bisa membantumu. Rafael, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencemaskanmu, Arya. Aku tahu reputasi Luka dan aku tahu kau gak mau kehilangan kesucianmu pada pria yang meniduri wanita seperti hewan. Aku harus melakukan ini untuk keluargaku. Kau gak mau saat pertamamu bersama pria yang memperlakukanmu dengan lembut, pria yang kau cintai. Itu yang ku mau. Biar aku membantumu, Arya yang manis dan polos. Berikan kesucianmu padaku. Dengan begitu, saat Luka bercinta denganmu, gak akan terlalu sakit. Rafael, enggak. Aku adalah istri Luka. Hanya dia yang boleh menyentuhku. Oh, ayolah. Dia mungkin sedang bercinta dengan seorang pelacur di gudang. Lepaskan baju, atau aku yang lepaskan. Di mana pengantinmu? Sepertinya dia agak dingin padamu. Apa dia nggak tahu para wanita akan berebut untuk tidur denganmu? Beritahu dia saja. Atau kita bisa tunjukkan padanya. Grace, Dia nggak akan menolongmu. Selain itu harusnya berterima kasih padaku. Setidaknya saat aku bercinta denganmu, aku nggak akan melakukan kau seperti pelacur.
Kau kira Luka peduli padamu? Dia nggak akan mencintaimu seperti aku. Dia akan menghajarmu karena ini. Ayahku adalah orang kedua mafia Chicago. Para mafia New York gak akan bisa menyentuhku. Dan sekarang aku akan memberimu sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi malam ini. Wanita sial! Luka! Luka, tolong! Arya. Hei, cukup! Aku sudah bilang, gak ada yang boleh menyentuh istriku. Apa yang membuatmu berani untuk menyentuh istriku? Enggak, aku sumpah. Kau berbohong padaku, kepala mafia? Sekarang, sebuah pernikahan mafia gak akan lengkap tanpa hiburan. Dan Rafael, anggota mafia Chicago, sudah berbaik hati memberikannya pada kita. Tapi Rafael gak tahu kalau di anggota keluarga kita gak boleh melukai wanita, gak menyentuh wanita saudara kita, dan yang pasti harus mematuhiku. Jadi istriku sayang, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dan pastikan kau memilih yang benar, karena dia akan kehilangan tangannya. Sepertinya istriku yang penyayang sangat pemaaf hari ini. Bagaimana menurutmu dengan satu kelingking? Jangan, aku mohon tolong, enggak, aku minta maaf. Ini untuk memastikan agar kau nggak lupa. Enggak, jangan, tolong. Dan ini akan jadi pelajaran untuk kalian. Gak ada yang boleh menyentuh Arya selain aku. Oke semuanya, oke. Ayo. Ya ayo. Keluar. Keluargaku akan menunggu di luar dan mendengar untuk memastikan kita melakukan malam pertama. Kau siap tunjukkan eranganmu pada mereka? Kau dengar mereka? Mereka nggak akan pergi sampai kita memberikan yang mereka mau. Seperti yang bisa kau rasakan sekarang, aku juga menginginkannya. Kau terlihat seperti rusa kecil yang gelisah di cengkeraman serigala. Aku nggak akan mencabikmu. Aku nggak bisa menciummu saat kau melihatku seperti itu. Mungkin aku akan melihatmu seperti ini sepanjang malam. Kalau begitu, aku akan bercinta dari belakang supaya aku tidak melihatmu. Bisa santai nggak? Aku bukan monster. Tapi pembunuh. Kita seharusnya saling mencintai. Aku nggak mencintai, Arya. Aku nggak bercinta. Ini nafsu. Ternyata ayahmu nggak bohong. Kau adalah wanita tercantik di Chicago. Sekarang kau milikku. Katakan. Aku menikahimu untuk melindungi adikku. Dan juga keluargaku. Aku mungkin istrimu, tapi aku bukan milikmu. Aku nggak akan mencintaimu.
Aku nggak bermaksud. Aku minta maaf. Hentikan. Aku nggak akan memaksamu, Arya. Tapi kalau malam ini di spray nggak ada darah, keluarga kita akan berperang lagi. Dan ini nggak ada apa-apanya dibandingkan pertumpahan darah yang akan menyusul. Mereka mau darah, mereka mendapatkannya. Hayden, Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh ya ampun, kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran? Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi di gips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh lihat, pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini sayang. Biar ku tebak ya, pasti kakimu dipatahkan gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong, Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh, berhenti. Hei, sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu.
Aku cuma mau duduk di sini. Itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat aku berdarah. Masih nggak mau pindah? Baiklah. Aku pindah berhenti. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun! Wah, ya ampun! Kepalaku! Nah, kamu gak apa-apa? Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Dia terpeleset. Aku mau tangkap dia tadi. Jangan pura-pura polos di depanku. Kalau anakku terluka, kamu ganti pakai nyawamu. Sayang, mana yang terluka? Kepalaku sakit. Aku hampir mati. Cewek itu dorong aku. Kalian dengar itu? Dia dorong anakku. Anakku nggak pernah bohong. Bu, sudah cukup. Tolong jangan ganggu dia. Dia sudah menyerang anakku. Masa aku nggak boleh membela anakku sendiri? Bukan begitu. Aku cuma mau tolong dia. Anakku harus cek medis lengkap. Dan kamu harus tanggung jawab semua pengobatannya. Suruh pilot putar balik pesawatnya sekarang. Anakku harus ke rumah sakit. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak. Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini! Ya, putar balik! Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami! Lepaskan aku! Oh enggak! Lepaskan aku! Jangan! Diam! Mayday! 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 AD-350 minta izin mendarat darurat! Saya ulangi! AD-350 meminta izin untuk putar balik sekarang! Kepalaku sakit. Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku? Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam semuanya. Kamu punya bukti, kami dukung kamu. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu
Kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. Eve harusnya sudah mendarat. Penerbangan AD350 terpaksa melakukan pendaratan darurat kembali ke Los Angeles. Ya ampun. FAA langsung memulai penyelidikan. Eve, siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup! Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Oh. Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. Apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Aku sudah mencari kamu selama berminggu-minggu. Malah ketemu di sini. Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya. Itu cewek ini. Perempuan jalang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu.
Maaf, aku nggak sengaja. Maaf saja, nggak bisa perbaiki ini. Ini Vertu edisi terbatas penuh dengan berlian yang dihadiahkan tunanganku. Cuma ada 3 buah di dunia. Aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Aku janji akan ganti rugi. Pakai apa? Uang dari om simpananmu? Uang dari tunanganku? Atau jangan-jangan kamu mau jual diri? Kamu itu sengaja ngerusakin ponselku, iya kan? Iya kan? Kamu kira kalau buktinya hilang kamu bisa jadi selingkuhan dengan tenang? Enggak, bukan begitu. Aku cuma mau lihat foto kamu dan tunanganmu. Kamu bahkan gak ingat pria mana yang kamu goda? Atau mungkin kamu tidur sama banyak cowok sampai kamu lupa tunanganku itu yang mana? Ceh! Dasar jalang. Menjual diri untuk orang asing masih belum cukup ya? Sampai mau incar adik iparku juga? Dasar nggak tahu malu. Bukan begitu. Aku nggak tahu apa maksudmu. Dia masih saja nggak mau ngaku. Sudah berapa cowok yang kamu tipu pakai aktingmu itu? Kami akan tunjukkan wujudmu yang sebenarnya ke seluruh dunia. Kami akan telanjangi kamu, siaran langsung, dan tunjukkan seberapa murahannya kamu. Biar gak ada lagi yang ketipu sama akting palsumu. Jangan, tolong. Aku mohon, jangan. Bawa dia masuk. Tolong, hentikan. Hentikan, jangan. Tolong, kakiku terluka, tolong. Masih sempat jual diri padahal kakimu patah. Ayo kita bereskan. Kita lihat seberapa banyak cowok yang bisa kamu goda lagi kalau kamu sudah cacat. Satu saranku lagi sayang, harusnya kamu sadar hari ini akan datang waktu kamu sentuh cowokmu. Aku mohon padamu, aku gak goda siapapun, aku gak paham maksudmu, aku gak kenal sama dia. Diam, jalang. Hentikan! Seorang pengendara kehilangan kendali di jalan tol, menyebabkan kecelakaan beruntun. 3 dikonfirmasi telah mati dan 20 lainnya terluka. Semua telah dikirim ke rumah sakit Josan, termasuk aktris Sheila Harla, melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Berita SNS. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. Bu Nina, apa yang kau lakukan di sini? Kau nggak seharusnya berdiri. Apa kau mencoba untuk menelepon suamimu? Kita perlu dia untuk tanda tangan. Bisa aku tanda tangan sendiri surat keluarnya? Gak bisa. Peraturan rumah sakit. Kau gegar otak. Suamimu atau seseorang yang lain perlu untuk tanda tangan mewakilimu. Oke? Ayolah Erik, angkat. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. 6 1 7 6 9 7. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. 6 1 7 6 9 7. Erik? Gak terlalu parah. Sakit. Aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Aku yang kecelakaan mobil, kenapa suamiku dengan wanita lain? Astaga, apa itu Sheila si aktris? Kan suaramu. Ya, itu dia. Tunggu, apa dia pria barunya? Mereka bilang dia miliarder, tapi sama sekali nggak ungkapkan wajahnya. Pria itu tampan. Ya, penyayang juga. Sheila nggak terluka parah, tapi pacarnya bersikeras agar kita memberikan yang terbaik. Dia tenar, cantik, dan punya pacar yang kaya. Dia sangat beruntung.
Ada apa? Di mana kau? Aku sibuk, apa maumu? Kalau kau nggak mau bicara, jangan telepon aku. Apa suamimu akan datang? Apa suamimu akan datang? Enggak, dia nggak bisa. Astaga, cek ini. Hamil 6 minggu. Itu saat ulang tahunku. Itulah kenapa dia nggak pulang. 6 minggu yang lalu adalah ulang tahunku. Dia nggak pulang malam itu. Ternyata dia dengan Sheila. Dan mereka akan memiliki anak. Apa yang kau lakukan? Aku mau anak. Lagi pula kita nggak berhubungan selama 3 bulan. Aku istrimu. Kau nggak menginginkanku. Aku istrimu. Kau nggak menginginkanku. Gak sekarang. Kita sudah bicarakan ini. Lalu kapan? Atau nggak akan pernah? Kau memaksa aku 3 tahun lalu dan sekarang kau mau lebih dariku untuk pernikahan palsu ini? Palsu? Enggak, aku nggak memaksamu untuk apapun. Aku mencintaimu. Aku hanya mau bersamamu. Hentikan sandiwaramu. Kita tahu kau nikah denganku karena uangku, dan aku nikah denganmu untuk lepas dari keluargaku. Jangan berpura-pura. Mau kemana kau? Bukan urusanmu. Apa kau pernah mencintaiku? Bahkan sekalipun? Erik, aku mau cerai. Mau kemana kau? Aku terlihat mau kemana? Aku mau pergi. Maksudmu ke mall? Mau terapi dengan uangku? Bagian mana dari aku mau cerai yang gak kau mengerti? Lagi pula lebih cepat kau tanda tangan itu, lebih cepat kau bisa tinggal dengan pacar barumu. Bukankah itu yang kau mau? Jangan bermain-main denganku. Lepaskan aku. Kau mau kemana? Di mana kau akan tinggal? Kau bahkan gak bisa membeli sepatumu sendiri. Aku akan cari kerja. Kau belum pernah kerja. Semua yang kau miliki, semua kemewahan yang kau punya, diberikan olehku. Lucu. Apa kau peduli atau khawatir? Itu. Aku nggak akan ambil sepeser pun darimu. Aku akan memulai hidup baruku sekarang. Dasar bajingan. Oh, dan satu hal lagi. Kalau kau kesulitan ereksi, aku sangat menyarankan untuk ke dokter andrologi. Gak ada yang mau dengan pernikahan tanpa hubungan seks.
menikah 3 tahun. Berhenti menangis. Kau bisa tinggal denganku selama yang kau mau. Senang? Sungguh? Ya. Aku harus cepat cari kerja. Tagihan rumah sakit ibuku nggak akan lunas dengan sendirinya. Ku dengar sutradara Kemal sedang buat audisi untuk film berikutnya. Sebaiknya kau mencobanya. Apa kau gila? Audisi itu untuk pemeran utama. Resumeku benar-benar kosong. Aku sudah lama nggak berakting. Percayalah pada kemampuanmu. Kau lulus sebagai yang terbaik dari kelasmu di Juilliard. Kau lebih baik dari kebanyakan aktris di Hollywood, terutama si perusak rumah tangga itu, Shell Harla. Hue. Kau tahu? Kau benar. Oke, aku akan berubah. Gak akan menangisi Erik lagi. Dan gak cemburu lagi. Aku akan pergi ke audisi itu dan memenangkannya. Ya, kau pasti bisa. Erik, aku mau pemeran utama di audisi sutradara Kemal. Aku sudah bicara dengan Steven, itu milikmu. Kau yang terbaik. Sekarang aku sendiri. Bagaimana Aku sibuk. kalau... Kenapa kau mau cerai? Aku berikan semua yang kau butuhkan. Astaga, dia luar biasa. Dia pasti aktris papan atas. Lihatlah dia. Gak sangka ketemu kau di sini. Kau mau audisi untuk peran itu? Aku yakin sutradara gak mencari seekor monyet. Demi dirimu, aku harap mereka mencari seorang pelakon. Silakan, hiburlah penggemarmu. Mencurinya darimu, sayang. Kau memberinya untukku. Erik benci kau. Dia gak suka pulang dan hirup udara yang sama denganmu. Tapi, kita sangat bersyukur. Kalau itu perempuan, mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Mungkin kita akan beri dia nama sepertimu. Silakan pakai. Kau tahu? Mungkin kau dan selingkuhan berikutnya bisa buat tradisi kecil. Beritahu padaku, karena aku nggak akan di sana lihat itu. Ya. Oh, Erik, apa kau yakin aku dapat peran itu? Aku masih perlu ikut audisi. Ya, itu hanya formalitas. Gak ada kesempatan untuk jalan itu. Terima kasih banyak, Erik. Tolong, kita di tempat kerja. Oke. Astaga. Hey, Erik. Aku sadar kau investor terbesar kita. Tapi sutradara gak menyukainya. Dia akan menolak dari acting. Aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Akan kuberi kau 30 miliar agar bisa buat sesuatu. Kau pasti bercanda. Oh, James. Kau gak akan mencintaiku. Kau gak akan biarkan aku pergi. Beritahu aku, kau cinta aku atau Yera? Cut. Itu terlalu bagus kan? Oke, jadi kau Busela. Busela, kurasa karakter Sofimu cenderung merasakan sesuatu dari batin seperti dari dalam. Jadi kita akan tapi cobalah kau jadi orang yang jatuh cinta dengan James, tapi James suruh kau pergi karena
James akan menikahi Yera, tapi James menyuruhmu untuk kembali. Apa kau mengerti? Apa dia perlu penerjemah? Aku. Baiklah, kita akan melanjutkan ya. Siapa berikutnya? Aku. Siapa berikutnya? Oh, aku. Aku berikutnya. Kau gak punya pengalaman. Sutradara, dia gak pernah acting apapun dalam hidupnya. Semua orang punya masa awal untuk mulanya. Aku lulusan terbaik dari kelasku di Juilliard. Dan aku punya surat rekomendasi yang bagus dari seluruh... Oke, jadi apa kau pikir ini acara pertunjukan bakat di sekolah? Bukan, ini produksi miliaran rupiah. Hanya 2 menit. Tolong, hanya itu yang kubutuhkan. Aku sebenarnya nggak peduli. Aku akan tampil cepat daripada memanggil orang berikutnya hanya... Pergi saja. Terima kasih. Panggilanmu telah dialihkan ke pesan suara otomatis. Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara? Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik. Bu Davis, akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku, aku gak mau dia menikahimu! Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku gak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku gak salah mengira. Dia ayahku. Hei, brengsek.
ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan media mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO... Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau media mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Nortons, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius. Bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror.
Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluarga aku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan? Aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi, nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak. Lihat,
Kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini, sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang nggak terhormat ini, maka nggak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku nggak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu nggak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu nggak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku.
Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar? Isabella, kamu nggak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu! Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti!